Ketemu lagi dengan Pak Bowo di pertemuan kali ini. Mari kita awali pada pertemuan kali ini dengan kita bersama-sama kita berdoa agar semuanya kita diberi pelajaran dalam kita proses belajar di pagi hari ini. Ya, kepada ketua kelas mana? Ya, silakan dipimpin dalam doa. Kita duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pak Ketua sudah memimpin doa di pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita awali pembelajaran pagi ini, saya akan mengecek kehadiran kalian ya satu-satu. Apakah semua hadir apa tidak? Tolong nanti untuk menjawab hadir apa tidak, itu ya. Adila Larasati, Aldiana, Anggita, Betalia, Astuti, ya, Ian Tribudianto, Jalu Widoyo, Karisma Ayu Lestari, Luciana Safina Handayani, Mailani Roma, Mega Afila Atta, Muhammad Faisal Wibowo, Muhammad Mahfud Fauzi, Taufal Hafiz, Nikaila Nur Justisia, Nilta Almuna, Olivia Bunga, ya, Rafiq Arya Putra Susanto, Rizwa Nur Jayani, Rudi Purwanto, Sabila Febiana, ya, Siang Belva, ya, Setiana Dwiyanti, Silvi Ramadhani, Sirasi, ya, yang kelas Resi, Siva Andini, Siva Nur Rahman, Kariska Kartikasari, Ita Beriani, Wahyu Anwar, Bulan Istiqomah, Liu Angga Sapura, Yudhistira Priyo Pujutomo, Yana Jamilatul, dan terakhir Yalika Yana Ramadhani. Semua hadir? Luar biasa ya anak-anak, kalian tetap semangat, tetap kompak selalu. Ya, pada saat ini sebelum kita menginjak ke pertemuan pada saat ini, Pak Bowo mau bertanya mengenai pertemuan minggu yang lalu. Masih ingat pertemuan minggu yang lalu? Masih. Semua masih ingat ya? Sudah paham dari minggu yang lalu? Nah, saat ini kita akan bersama-sama akan belajar tentang materi yang baru. Nah, untuk itu Pak Bowo ingin mencoba bertanya dengan kalian. Pak Bowo punya kasus seperti ini. Nah, Pak Bowo di sebelah kanan memegang gelas, misalkan ini gelas, memegang gelas, ini gelas saya isi air panas dan saya pegang di sebelah kanan. Oke? Nah, setelah itu Pak Bowo juga akan memegang es krim. Setelah itu juga akan memegang es krim, ya. Nah, setelah memegang air panas dengan menggunakan tangan Pak Bowo juga akan memegang es krim dengan tangan Pak Bowo. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi ketika saya memegang dengan air panas dan memegang es dengan tangan Pak Bowo? Jelas ya? Jelas ya? Ya. Saya mau tanya sekarang. Silakan untuk dijawab apa yang sudah saya berikan pertanyaan. Mungkin kepada salah satu siswa. Mungkin siapa ya? Oke, kamu Vita, gimana menurut kamu? Saat memegang gelas berisi air panas, maka tangan terasa panas karena kalor berpindah dari gelas ke tangan. Suhu gelas lebih tinggi daripada suhu tangan. Saat memegang es krim, tangan terasa dingin karena kalor berpindah dari tangan ke es krim. Suhu es krim lebih rendah dari tangan. Ya, oke. Jawaban yang masuk akal. Ketika kita memegang air panas dengan menggunakan tangan, pasti tangan kita akan terasa panas karena air panas
akan melalui tangan kita, ya kan? Ketika kita memegang es, maka dari es itu, dari yang kita pegang itu akan merasakan dingin. Maka suhunya menjadi rendah. Jelas ya? Jadi di sini kita akan mempelajari dua bagian. Ketika kita memegang air panas terasa panas, dan ketika kita memegang es yang dingin terasa dingin. Nah, itu bagian yang akan kita pelajari di pertemuan pada saat ini. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan kepada kalian tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama adalah bagaimana kita mengerti tentang pengertian suhu. Suhu itu apa? Tadi sudah dijelaskan oleh Mita bahwa ada panas, ada dingin. Ya, berarti suhu itu adalah pengertiannya adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Bendanya apa tadi? Air panas yang sudah kita pegang, air panas menggunakan tangan. Akan terasa apa, Mita? Panas. Ketika kita memegang es krim, ketika kita pegang pakai tangan kita, rasanya terasa apa? Dingin. Berarti suhu itu bisa dikatakan panas dinginnya suatu benda. Nah, bendanya apa? Ya itu tadi, gelas yang kita pegang dengan tangan atau es krim yang kita pegang menggunakan tangan kita. Itu tujuan yang pertama. Kedua, tujuannya adalah kita akan mengetahui alat ukurnya apa saja atau untuk mengukur suhu itu. Ya, pakai alat apa? Ya, nanti kita akan lakukan itu. Dan yang terakhir, kita akan dapat mengetahui skala-skala pada termometer. Nah, termometer itu ada apa? Berapa jumlahnya? Akan kita pelajari nanti ketika kita akan belajar tentang apa itu, tentang suhu. Jelas, G? Untuk itu, Pak Bowo akan menampilkan suatu video agar kalian paham tentang pengertian suhu itu apa. Untuk itu silakan dilihat video yang akan kalian lihat di dalam layar. Kelihatan ya? Ya, kalian sudah melihat sebuah tayangan video yang memberikan suatu pembelajaran tentang tadi panas dan dingin. Nah, agar kalian lebih mengerti tentang apa itu panas dan dingin suatu benda, maka pada saat ini saya akan ditanya dari video yang sudah kalian tadi lihat. Apa yang sudah kalian lihat? Silakan kalian coba
amati dari video tadi, Pak Bowo mau mengajukan pertanyaan kepada kalian. Apa yang sudah kamu lihat tentang video itu? Ya, untuk itu kepada siswa yang saya tunjuk silakan untuk bisa menjawab. Oke ya. Mungkin Mas Arya, dari tayangan tadi apa yang sudah kamu bisa lihat? Dari yang saya lihat, untuk tangan yang dimasukkan ke air panas itu kita merasakan yang namanya suhu panas. Untuk air yang dimasukkan, untuk tangan yang dimasukkan ke dalam air dingin dapat merasakan suhu dingin. Sedangkan untuk tangan yang dimasukkan ke air yang panas netral memiliki suhu yang cenderung tidak panas maupun tidak dingin, karena di antara ketiga air tersebut memiliki suhu yang berbeda. Perbedaan suhu tersebut membuat tangan merasakan mana air yang panas, mana air yang dingin, dan mana air yang tidak dingin maupun tidak panas. Oke, terima kasih ya Mas Arya. Jawabannya sungguh luar biasa. Dari video tadi ditayangkan sudah jelas ada perbedaan antara ketika dimasukkan tangan ke air dingin dan air panas. Mungkin ada yang lain. Mungkin siapa ya? Oke, mungkin kamu Mas Rudi, coba gimana tadi dengan tayang video tadi? Itu karena perubahan suhu. Jadi kalau air panas itu suhunya tinggi, kalau air es suhunya rendah, dan kalau air keran itu suhunya sedang. Jadi jika tangan dimasukkan ke dalam air yang berbeda maka akan terasa berbeda. Oke, terima kasih. Ya, jawaban Mas Arya, Mas Rudi hampir sama ya. Ketika dimasukkan ke air panas, ya suhunya akan panas. Ketika tangan dimasukkan ke air dingin, rasanya akan dingin. Satu lagi, biar semakin kita kompleks ketika kita melihat video tadi. Siapa ya? Mungkin kamu, Mbak Mega. Ya, silakan Mbak Mega. Saat tangan dimasukkan ke air panas, tangan terasa panas, dan saat tangan dimasukkan di air dingin, tangan terasa dingin. Dan saat setelah dimasukkan ke air hangat dan dingin, tangan dimasukkan ke air yang suhu normal akan apa? Akan ada perubahan suhu. Akan ada perubahan perbedaan suhu ketika di air panas dan di air dingin. Oke, ya. Dari 3 jawaban dari teman-teman kalian, anak-anak semuanya, dari Mas Arya, dari Mas Rudi, dan Mbak Mega, pada dasarnya konsepnya adalah bisa mereka bayangkan ketika kalau mereka itu memasukkan tangannya di air panas dan air dingin akan mereka dapat merasakan. Nah, untuk itu pada saat ini agar semakin kalian mengerti, memahami tentang materi ini, Pak Bowo akan mengajak kalian untuk bersama-sama untuk mengadakan sebuah percobaan, ya, biar kalian tahu kok bisa ya, apa bener ya itu tadi seperti yang sudah saya jawab. Untuk itu Pak Bowo akan membagi ke dalam kelompok-kelompok seperti yang sudah kemarin Pak Bowo rencanakan, ya. Untuk itu nanti silakan, saya berharap ini biar gampang kelompoknya urut dari sana, ini kelompok 1, di kelompok 2, kelompok 3, ini ya, di kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, gitu ya. Untuk itu setelah nanti dibagi dalam kelompok, Pak Bowo akan membagikan lembar kerja untuk kalian kerjakan. Paham ya? Bisa? Untuk itu silakan kalian sekarang saya kasih waktu untuk sekalian untuk membentuk kelompok ke kelompok kalian masing-masing. Di dalam kelompok nanti harus ada ketuanya, ya, harus ketuanya kelompok yang nanti untuk membantu dan untuk membicarakan apa yang akan kalian lakukan. Jelas ya? Itu silakan kasih waktu untuk segera untuk membagi ke dalam kelompok masing-masing. Silakan. Ya, silakan. Ya, satu kelompok dengan baik. Ayo, tidak usah fisik.
sudah semuanya? Akan saya bagi lembar kerja kalian. Ini kelompok beda toh. Ini kelompok beda. Ini Mas Jalu, tolong ini dikasihkan kelompoknya. Ini dikasihkan kelompoknya. Oke. Ini Mbak, jadi kelompoknya. Oke, silakan untuk lihat LKPD-nya, lembar kerjanya. Oke, kita lihat semuanya. Di situ silakan kalian baca bersama-sama di luar siapa anggota kelompoknya ditulis paling atas. Ya, bawahnya anggota-anggotanya. Dan tujuan pembelajaran pada saat ini adalah kita akan mengerti tentang apa itu suhu dengan benar. Yang berikutnya kita akan menjelaskan alat ukur suhu dengan tepat. Ya, dibaca LKPD-nya dan kita akan membandingkan skala-skala termometer dengan benar. Ya, alat bahan kita sudah ada termometer, Pak Bos siapkan termometer, sudah bawa alatnya, baskom. Ya, nanti kalian cari air keran di luar dan air panas dan air dingin ya, keluar nanti untuk ambil sekitar separuh dari alat yang sudah kalian bawa. Terus langkah-langkah kerjanya kalian baca, itu silakan dipahami. Nanti kalau tidak bisa ditanyakan ke Pak Bowo, ya. Coba lihat dulu. Terus untuk berikutnya untuk lembar kerja untuk menghitung ada di bagian belakang, isikan di situ, ya. Semuanya jelas? Jelas ya, ada pertanyaan? Ya? Belum? Oh iya, belum dapat. Oke, nah terima kasih ini. Ya. Semua sudah dapat ya? Oke, tolong dibaca, diisi itu kelompoknya Mbak Kaila, Mikaela, ya. Siapa anggotanya, siapa ketuanya, tolong semuanya sudah dicatat. Oke, setelah itu silakan kalian untuk melakukan percobaan, ya, dengan kalian mengisi alat yang sudah kalian bawa dengan air panas, air keras dan air dingin. Yang belum, silakan keluar mengambil air secukupnya. Paham semuanya? Oke, silakan tak kasih waktu untuk mengambil air keras. Silakan. Ya bud, es batu cuk. Ya, semua sudah kelompok ya. Oke. Ini saya bagikan untuk termometernya yang nanti akan kalian gunakan. Oke. Ini kelompoknya satu-satu termometernya. Ya, hati-hati jangan sampai ini pecah atau patah ya. Ini termometernya. Ini termometernya, Mas. Ini juga. Oke. Ya, setelah kalian sudah siap, sudah mempersiapkan semua alat dan bahannya, untuk itu silakan kalian lakukan percobaan dengan melihat LKPD yang sudah Pak Bowo tadi jelaskan. Semuanya paham? Paham? Ya, silakan kalian lakukan percobaan dengan baik. Saya kasih kesempatan, silakan. Wah, zigzag bud. Oke, siap? Siap? Siap?
Tidak dari sini, dari sini. Dari sini. Masnya gitu. Rasanya gimana rasanya? Ini banget. Oke. Terus pindah lagi ke itu. Air apa itu? Panas panas. Biasa. Oke. Jawab. Air panas mana? Air panas di sana. Siapa dulu? Siapa dulu? Silakan. Silakan. Silakan apa? Oke, anak-anak, apakah semua sudah selesai percobanya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4? 5? 6? Setelah kalian melakukan percobaan dan menjawab di LKPD, saatnya kita akan mempresentasikan hasil dari apa yang sudah kalian kerjakan. Ya, nanti kalian presentasikan di depan sini dengan aturannya nanti dimulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Teknisnya nanti kelompok 1 maju, nanti yang memberikan pertanyaan nanti kelompok 6. Terus nanti yang maju kelompok 2 yang memberikan pertanyaan kelompok 5. Ketika kelompok 3 maju yang memberikan pertanyaan kelompok 4. Dan begitu sebaliknya. Ketika nanti di depan silakan nanti kalian pilih siapa yang mau jadi moderator sama presentatornya. Dan ketika di dalam menjawab pertanyaan ada etikanya ya. Kalian berdiri perkenalkan nama ya. Apakah semua jelas? Oke, untuk itu kita mulai ya. Dari kelompok 1 nanti yang menjawab kelompok. Nah, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan, silakan. Silakan kelompok. Ya, silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fita Briani dari kelompok 1 ingin mempresentasikan lembar kerja peserta didik. Adapun anggota kelompok saya yaitu Muhammad Mahfud Fauzi sebagai ketua kelompok, Wahyu Anwar, Safiana Duyanti, Zalika Zahra, Yowita Liu Amasa. Selanjutnya yaitu sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Yowita. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langkah-langkah kegiatan pertama, kami sudah melakukan hasil percobaan dan saya akan mempresentasikan hasilnya. Saat saya memasukkan tangan saya ke air panas, yang saya rasakan adalah panas. Ketika saya memasukkan tangan saya ke air es, terasa dingin dan ketika saat tangan saya dimasukkan ke air keran, berasa netral atau normal.
2. Setelah itu sentuhlah air es terlebih dahulu, kemudian setelah itu pindahkan tanganmu menyentuh air keran dan lanjutkan menyentuh air panas. Masukkanlah seluruh dalam air panas. Saat tangan dimasukkan ke air panas, merasakan panas. Saat tangan dimasukkan ke air es, tangan mendingin. Setelah tangan dimasukkan ke air keran, tangan mulai menghangat. Hasil mengukur suhu termometer air panas di 44 Celcius, air es di 1 Celcius, air keran di 24 Celcius. Baik, kemudian adalah mengkonversi skala termometer Celcius ke dalam skala termometer lain. Dari hasil pengukuran kami mendapatkan bahwa air panas adalah 44 derajat Celcius, air es adalah 1 derajat Celcius, dan air keran adalah 24 derajat Celcius. Yang pertama, air panas. Saat kami mengonversi air panas 44 derajat Celcius, saat dikonversikan ke dalam derajat reaumur adalah 35,2 derajat reaumur. Kemudian saat dikonversikan terhadap termometer derajat Fahrenheit, maka akan mendapatkan sekitar 112,2 derajat Fahrenheit, dan saat dikonversikan ke dalam Kelvin, maka akan mendapatkan 317 Kelvin. Kemudian yang kedua adalah air es. Air es saat kami ukur dalam termometer Celcius, maka akan kami dapatkan yaitu 1 derajat Celcius. Kemudian saat dikonversikan ke dalam reaumur, maka akan mendapatkan 0,8 derajat reaumur. Kemudian saat dikonversikan ke dalam derajat Fahrenheit, maka kita mendapatkan sekitar 33,8 derajat Fahrenheit. Kemudian saat dikonversikan ke dalam Kelvin, maka kita mendapatkan 274 Kelvin. Kemudian yang terakhir adalah air keran. Dari hasil pengukuran kami, air keran mendapatkan sekitar 24 derajat Celcius. Kemudian saat kami konversikan ke dalam derajat reaumur, maka mendapatkan 19,2 derajat reaumur. Kemudian saat dikonversikan ke dalam derajat Fahrenheit, maka mendapatkan 75,2 derajat Fahrenheit, dan ketika dikonversikan ke dalam Kelvin mendapatkan 297 Kelvin. Kemudian materi selanjutnya adalah diskusi. Kesimpulan 1. Ya, karena menurut hasil pengukuran yang kami lakukan, air es, panas, dan keran memiliki hasil pengukuran suhu yang berbeda-beda, sehingga dapat disimpulkan bahwa air es, air keran, dan air panas memiliki suhu yang berbeda-beda. 2. Setelah memegang air es, apakah kamu merasa gelas ukur yang berisi air es, air keran, dan air hangat memiliki suhu yang berbeda? Jawabannya ya, karena saat memegang air es terjadi perubahan suhu yaitu mendingin. Kemudian saat dimasukkan ke dalam air keran merasakan hangat, juga saat dimasukkan ke air panas merasakan perubahan suhu lagi, sehingga kami menyimpulkan bahwa setiap jenis air memiliki suhu yang berbeda-beda. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya sesi tanya jawab dengan satu penanya. Silakan pada teman-teman yang ingin bertanya. Ya, oke. Saya izin menjawab kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Adelia Larasati. Dari kelompok 2 saya akan menyebutkan macam-macam satuan suhu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, izin menjawab untuk Mbak Adelia Larasati ya. Jadi tadi pertanyaannya adalah sebutkan macam-macam jenis suhu. Jadi jenis suhu itu ada 4. Yang pertama adalah Celcius, yang kedua adalah reaumur, yang ketiga adalah Fahrenheit, dan yang terakhir adalah Kelvin. Untuk Kelvin ini adalah satuan suhu internasional yang sudah diterima. Ya, oke. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan, dan kelompok 6 sudah memberi peta. Ya, sungguh luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 semuanya. Oke, untuk itu silakan kelompok 1 untuk kembali ke tempat. Ya. Ya, setelah tadi kita melihat presentasi dari kelompok 1, kita sekarang saatnya melihat akan dari kelompok 2. Untuk itu pada kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Silakan untuk maju ke depan.
Ya, silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil dari percobaan dan diskusi kalian. Silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Rudi Purwanto sebagai ketua dan Mbak Silvi sebagai moderator, Faisal sebagai presentator, dan Zahra sebagai presentator, dan Sabila juga sebagai presentator, dan Andisa juga presentator. Sebelumnya saya akan berikan kepada Mbak Silvi untuk memulai presentasi. Kenapa saya Silvi Madani sebagai moderator? Di sini akan menjelaskan rincian dari presentasi hari ini. Jadi yang pertama sudah dibuka oleh Mas Rudi sebagai ketua, yang sudah menjelaskan anggota kelompok kami. Lalu dilanjutkan dengan pembacaan materi, lalu nantinya ditutup oleh sesi tanya jawab. Sekarang saya persilakan teman-teman saya untuk melanjutkan. Yang pertama, ini ada sebuah percobaan. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian suhu dengan benar. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan alat ukur suhu dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan skala termometer dengan benar. Untuk kajian teori, suhu merupakan derajat panas atau dingin suatu benda yang dirasakan indera. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Berikut beberapa termometer yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah dalam melakukan sebuah percobaan. Yang pertama, mengukur suhu air menggunakan tangan. Ambillah air keran, air es, dan air panas sekitar 500 ml. Dan yang kedua, rasakan dengan tanganmu bagaimana suhu ketiga air tersebut. Dan yang ketiga, masukkan hasilnya ke dalam tabel di bawah ini. Untuk yang air panas akan menghasilkan tangan yang hangat, dan yang kedua, air es akan menghasilkan tangan yang dingin, dan untuk air keran menghasilkan tangan suhu dengan normal. Nomor 4, setelah itu sentuhlah air es terlebih dahulu, kemudian setelah itu pindahkan tanganmu menyentuh air keran dan lanjutkan menyentuh air panas. Masukkan hasil ke dalam tabel. Air panas bersuhu hangat, air es bersuhu dingin, air keran cenderung dingin. Mengukur suhu dengan termometer. 1. Ambillah air keran, air es, dan air panas sekitar 500 ml. 2. Ukurlah suhu ketiga air tersebut dengan termometer. 3. Masukkan hasilnya ke dalam tabel. Air panas bersuhu 34 derajat Celcius, air es bersuhu 1 derajat Celcius, air keran bersuhu 22 derajat Celcius. Mengkonversi skala termometer derajat Celcius ke termometer skala termometer lain. Dari hasil pengukuran tabel B, maka konversikan termometer derajat C ke termometer derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan Kelvin. Air panas bersuhu 34 derajat Celcius dikonversikan menjadi derajat Reaumur menjadi 27,2 derajat Celcius. Kemudian derajat Fahrenheit menjadi 93,2 derajat Fahrenheit. Kemudian Kelvin menjadi 37 Kelvin. Air es bersuhu 1 derajat Celcius dikonversikan menjadi derajat Reaumur menjadi 0,8 derajat Reaumur dan dikonversikan menjadi derajat Fahrenheit menjadi 33,8 derajat Fahrenheit dan diubah menjadi Kelvin menjadi 274 Kelvin. Air keran bersuhu 22 derajat Celcius dikonversikan menjadi derajat Reaumur menjadi 17,6 derajat Reaumur dan 71,6 derajat Fahrenheit dan 294 Kelvin. Kesimpulan tentang diskusi kelompok kamu. 1. Apakah kamu merasa gelas ukur yang berisi air es, air keran, dan air panas memiliki suhu yang berbeda? Ya, karena temperatur air dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti intensitas cahaya matahari, pertukaran panas antara air dengan udara, dan sekelilingnya. 2. Setelah memegang air es,
Apakah kamu merasa gelas ukur yang berisi air es, air keran, dan air hangat memiliki suhu yang berbeda? Ya, karena satu, air es bisa saja air biasa diberi es yang suhunya rendah sehingga menjadi dingin. 2. Air keran tidak mengalami perlakuan yang dapat mengubah suhunya sehingga biasa saja suhunya. 3. Air hangat mungkin saja air tersebut dipanaskan sehingga suhunya menjadi tinggi atau hangat. Terima kasih pada kesempatannya. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Ya, untuk itu setelah kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya, silakan untuk kelompok 5 untuk memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Silakan kelompok 5, siapa yang bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa yang bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Bedaya Desi Rahmawati, absen 4, ingin bertanya, mengapa benda yang sama memiliki nilai suhu yang berbeda? Ya, silakan. Kan Bedaya Faisal untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Jadi karena tingkat metabolisme dan mekanisme sirkulasi darah tiap individu berbeda, maka mengukur suhu badan seseorang dengan punggung atau telapak tangan menjadi tidak akurat. Ya, bagaimana kelompok 5 bisa dipahami? Bisa. Oke, ya. Baik, kami tutup presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk itu, waktu selanjutnya kami persilakan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk maju ke depan. Ya, silakan untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang mempresentasikan tentang lembar kerja PSD yang beranggotakan Aldiana Tri Barsari Ketua, saya Sifanur Rahman sebagai moderator, Mikaela Nur Justisia sebagai presentator 1, Melani Rahmas sebagai presentator 2, Luciana Safri Andayani sebagai presentator 3, Yani Budianto sebagai presentator 4. Presentator 1 silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan KPD ini. Pertama, statistidik dapat mendeskripsikan pengertian suhu berdasar. Kedua, statistidik dapat menjelaskan alat ukur suhu yang tepat. Ketiga, statistidik dapat membandingkan skala termometer dengan benar. Adapun langkah-langkah kegiatan sebagai berikut. A. Mengukur suhu air menggunakan tangan. Pertama, ambil air keran, air es, dan air panas sekitar 500 ml. Kedua, rasakan dengan tanganmu bagaimana suhu ketiga air tersebut. Ketiga, masukkan hasilnya ke dalam tabel di bawah ini. Ketika tangan saya masuk ke dalam air panas, tangan saya rasanya panas. Ketika tangan saya masuk ke dalam air es, tangan saya terasa dingin. Dan ketika tangan saya masuk ke dalam air keran, sedikit dingin tapi tidak sedingin air es. 4. Setelah itu, sentuhlah air es terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, pindahkan tanganmu menyentuh air keran dan lanjutkan menyentuh air panas. Masukkan hasilnya ke dalam tabel di bawah ini. Ketika tangan saya masuk ke dalam air panas, tangan saya terasa hangat. Ketika tangan saya masuk ke dalam air es, tangan saya terasa dingin. Ketika tangan saya masuk ke dalam air keran, tangan terasa sedikit hangat dan sedikit dingin. B. Mengukur suhu dengan termometer. 1. Ambillah air keran, air es, dan air panas sekitar 500 ml. 2. Ukurlah suhu ketiga air tersebut dengan termometer. 3. Masukkan hasilnya ke dalam tabel di bawah ini. Air panas 60 derajat Celcius, air es 5 derajat Celcius, air keran 25 derajat Celcius.
Konversi skala termometer Celcius derajat Celcius ke termometer skala termometer lain dari jenis air. Yang pertama, air panas menggunakan termometer derajat Celcius yang berukuran 65 derajat Celcius. Jika menggunakan termometer derajat Raymond berangkat 52 derajat. Jika menggunakan termometer derajat Fahrenheit, maka angkanya 149 derajat Fahrenheit. Jika dihitung menggunakan termometer Kelvin berangkat 338. Dan yang kedua, jenis air es menggunakan termometer derajat Celcius 5 derajat Celcius. Jika menggunakan termometer derajat Raymond maka 4 derajat. Menggunakan termometer derajat Fahrenheit banyak derajatnya 41 derajat Fahrenheit. Jika menggunakan termometer Kelvin banyaknya 278 Kelvin. Jenis air yang ketiga, air keran menggunakan termometer derajat Celcius banyak derajatnya 25 derajat Celcius. Jika dihitung menggunakan termometer derajat Raymond banyak 20 derajat Raymond. Jika digunakan termometer derajat Fahrenheit maka banyaknya 46 derajat Fahrenheit. Jika menggunakan termometer Kelvin banyaknya 298. Diskusi 1. Apakah kamu merasa gelas ukur yang berisi air es, air keran, dan air panas memiliki suhu yang berbeda? Jawabannya ya, karena masing-masing air memiliki suhu yang berbeda. Saat tangan dimasukkan ke dalam air keran, tangan memiliki suhu normal. Ketika tangan dimasukkan ke dalam air es, tangan terasa dingin dan memiliki suhu yang rendah. Dan ketika tangan dimasukkan ke dalam air panas, tangan terasa panas dan suhunya naik. 2. Setelah memegang air es, apakah kamu merasa gelas ukur yang berisi air es, air keran, dan air hangat memiliki suhu yang berbeda? Jawabannya ya, berbeda karena suhu air es sangatlah dingin, sedangkan suhu air panas dan air keran memiliki suhu yang berbeda dari air dingin. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan ingin bertanya. Ya, silakan untuk kelompok 4 untuk bertanya. Silakan, siapa? Saya, Pak. Ya. Nama saya Alifia Pembudiannya, akun 17 dari negara Indonesia. Mengapa saat membutuhkan melakukan percobaan dengan menggunakan alat ukur sendiri? Untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Bunga, karena alat pengukur suhu bisa menentukan suhu secara pasti, baik suhu tubuh maupun suhu benda. Ya, gimana Mbak Bunga? Bisa dipahami? Oke, ya, terima kasih. Silakan kelompok 3 untuk berikut. Sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3 semuanya. Terima kasih kelompok 3. Ya, untuk itu kita akan melihat presentasi dari kelompok 4. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sanduka Mukhtar Faros sebagai ketua dan Tarisa Cantika Sari sebagai moderator. Selanjutnya Mega Filia Arta presentator 1, Olivia Bunga presentator 2, dan terakhir Wulan Istiqomah presentator 3. Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan kepada. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai perubahan suhu. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Mega. Untuk Mega, saya persilakan. Tujuan percobaan 1. Peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian suhu dengan benar. 2. Peserta didik dapat menjelaskan alat ukur suhu dengan tepat.
3. Peserta didik dapat membandingkan skala-skala termometer dengan benar. B. Alat dan bahan: termometer, baskom 3 buah, air dingin, air panas, dan air keran. B. Kajian teori: suhu merupakan derajat panas atau dingin suatu benda yang dirasakan indera. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Berikut skala beberapa temperatur yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya adalah langkah-langkah kegiatan. A. Mengukur suhu air menggunakan tangan. 1. Ambillah air keran, air es, dan air panas sekitar 500 ml. 2. Rasakan dengan tanganmu bagaimana suhu ketika air tersebut. Untuk hasilnya yaitu air panas ketika di tangan terasa hangat. 2. Air es jika di tangan terasa dingin. 3. Air keran akan terasa normal, tidak dingin dan tidak panas. Setelah itu sentuhlah air es, kemudian pindahkan tangan menyentuh air keran, lalu yang terakhir menyentuh air panas. Hasilnya yaitu air panas awalnya terasa dingin, lama-kelamaan terasa hangat. Yang kedua, air es, tangan terasa dingin. Dan yang ketiga, air keran, tangan terasa hangat. Untuk selanjutnya, saya serahkan pada sini. Mengukur suhu dengan termometer. Pertama, ambillah air keran, air es, dan air panas sekitar 500 ml. 2. Ukurlah suhu ketika air tersebut dengan termometer. 3. Masukkan hasilnya ke dalam kartu. Jenis air: air panas mendapat suhu 40 derajat Celcius, air es mendapat suhu 4 derajat Celcius, air keran mendapat 25 derajat Celcius. Mengkonversi skala termometer Celcius ke termometer skala termometer lain. Dari hasil pengukuran bagian tabel B, maka konversikan termometer Fahrenheit dan Kelvin. Jenis air panas dengan suhu 40 dan reamer mendapat suhu 32, Fahrenheit 104, Kelvin 313. Air es mendapat suhu 4 derajat dan reamer mendapat suhu 3,2, Fahrenheit 39,2, dan terakhir Kelvin 277. Dan air keran mendapat suhu 25 derajat dan 20 derajat dan 77 Fahrenheit, dan terakhir 298 Kelvin. Diskusi. 1. Apakah kamu merasa gelas ukur yang berisi air es, air keran, dan air panas memiliki suhu yang berbeda? Ya, karena sifat suhu air bisa berbeda karena adanya perlakuan yang berbeda. Seperti air es yang awalnya air biasa, lalu diberi es yang suhunya rendah sehingga menjadi dingin. Air keran tidak mengalami perlakuan yang dapat mengubah suhunya sehingga biasa saja suhunya. Air panas karena air tersebut dipanaskan sehingga suhunya menjadi dingin atau hangat. 2. Setelah memegang air es, apakah kamu merasa gelas ukur yang berisi air es, air keran, dan air hangat memiliki suhu yang berbeda? Iya. Setelah memegang air es, kemudian memegang air hangat, tangan terasa dingin, dan ketika memegang air es, kemudian memegang air keran, tangan terasa hangat. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Satu orang penanya kami silakan. Ya, silakan untuk kelompok 3 memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Silakan. Perkenalkan, nama saya Aldina Diarsari, ingin bertanya untuk kelompok 4. Apakah perbedaan antara suhu dan kalor? Ya, silakan untuk dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan suhu dari kelompok 3. Suhu menyatakan derajat atau tingkat panas dinginnya suatu benda. Sedangkan kalor merupakan salah satu bentuk energi panas atau kalor. Ya, gimana kelompok 3 bisa dipahami, bisa diterima? Oke, itu silakan kelompok 4 untuk menutup presentasi pada saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan dari kelompok 4 ya. Untuk kelompok 4 sudah mempresentasikan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke kelompok 5. Silakan kelompok 5 masuk ke depan untuk mempresentasikan hasil
diskusinya. Terima kasih. Untuk itu kepada kelompok 5 kami persilakan untuk melestarikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi pagi hari ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perubahan suhu. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Darwito sebagai moderator, Budi Setira Priyobiutama sebagai ketua, Rismaya Lestari, Bitaria Desi, Astuti Wijaya, dan Zahra Jamilatul. Silahkan kepada presentator. Oke, sebelum kita masuk ke langkah-langkah kegiatan, saya akan menyampaikan tujuan percobaan dan alat dan bahan. Yang pertama, tujuan percobaan. Peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian suhu dengan benar. Kemudian, peserta didik dapat menjelaskan alat ukur suhu dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membandingkan skala termometer dengan benar. Kemudian, alat dan bahan yang digunakan ada termometer, baskom 3 buah, air dingin, air panas, dan air panas. Langkah-langkah kegiatan. Nah, mengukur suhu air menggunakan tangan. Yang pertama, ambillah air keran, air es, dan air panas sekitar 500 mili. 2. Rasakan dengan tanganmu bagaimana suhu ketika air tersebut. Yang ketiga, masukkan hasilnya ke dalam tabel suhu ini. Yang pertama, air panas yang dirasakan tangan terasa cukup panas. Yang kedua, air es yang dirasakan tangan terasa dingin, lama-lama mati rasa. Dan yang terakhir, air keran yang dirasakan tangan terasa sedikit hangat. 4. Setelah itu sentuhlah air es terlebih dahulu. Kemudian setelah itu pindahkan tanganmu menyentuh air keran dan lanjutkan menyentuh air panas. Masukkanlah hasil ke dalam tabel di bawah ini. Nomor 1, jenis air panas. Apa yang dirasakan tanganmu? Tangan terasa cukup panas. Kedua, air es. Tangan langsung mati rasa. Ketiga, air keran. Tangan terasa sedikit hangat. Mengukur suhu dengan termometer dengan alat. 1. Ambillah air keran, air es, dan air panas sekitar 500 ml. 2. Ukurlah suhu ketiga air tersebut dengan termometer. Dengan hasil, air panas bersuhu 44 derajat Celcius, air es bersuhu -50 derajat Celcius, -5 derajat Celcius, air keran bersuhu 26 derajat Celcius. Oke, kemudian mengkonversi skala termometer derajat Celcius ke termometer skala termometer lain. Dari hasil pengukuran tabel sebelumnya, maka konversikan termometer derajat Celcius ke termometer derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan Kelvin. Yang pertama, air panas dikonversikan yang sebelumnya dalam derajat Celcius dengan suhu 44 derajat Celcius dikonversikan dengan derajat 35,2 derajat Reaumur, 111,2 derajat Fahrenheit, dan 317 Kelvin. Kemudian air es dari suhu sebelumnya -5 derajat Celcius kemudian dikonversikan menjadi -4 derajat Reaumur, 23 derajat Fahrenheit, dan 268 Kelvin. Dan yang terakhir, air keran yang sebelumnya bersuhu 26 derajat Celcius maka dapat dikonversikan menjadi 4,8 derajat Reaumur, 24,8 derajat Fahrenheit, dan 299 Kelvin. Yang terakhir, diskusi dengan pertanyaan. Pertama, apakah kamu merasa gelas ukur yang berisi air es, air keran, dan air panas memiliki suhu yang berbeda? Ya, terasa berbeda. Untuk air panas, tangan terasa sangat panas. Lalu air es, tangan terasa sangat dingin hingga langsung mati rasa. Dan air keran saat tangan dicelupkan ke air, tangan terasa sedikit hangat. Kedua, setelah memegang air es, apakah kamu merasa gelas ukur yang berisi air es, air keran, dan air hangat memiliki suhu yang berbeda?
Setelah memegang air es, tangan dicelupkan kembali ke air es, maka tangan yang tadinya dingin akan terasa semakin dingin. Kemudian telapak tangan terasa mati rasa. Lalu ketika tangan dipindahkan ke dalam air keran, tangan terasa lebih netral dikarenakan suhu sedikit naik. Kemudian ketika dicelupkan ke air hangat, suhu semakin naik yang membuat tangan terasa lebih hangat. Ya, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ya, kepada kelompok 2 silakan untuk bertanya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Wibawa. Saya dari kelompok 2, saya akan bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaannya adalah, mengapa benda yang sama memiliki suhu yang berbeda? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Faisal, yaitu karena termometer bekerja berdasarkan prinsip perubahan volume, yaitu memuai jika suhu naik dan menyusut jika suhu turun. Ya, gimana Mas Faisal? Bisa diterima? Oke, silakan untuk kelompok 5 menutup diskusinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 5 sudah mempresentasikan diskusinya. Dan sekarang yang terakhir kepada kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk maju ke depan. Pada kelompok 6 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dan Pak Boy yang kami hormati selaku guru fisika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil percobaan dan hasil diskusi kami. Perkenalkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Rafael Putra sebagai moderator sekaligus ketua. Di samping saya dengan Pak Lafis sebagai pemateri 1. Di sampingnya lagi ada Adelia Arti sebagai pemateri kedua. Di sampingnya ada Nina Munas sebagai pemateri ketiga. Di sampingnya ada si Rizky sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir ada si Pak Andri sebagai penulis. Sebelum itu saya akan membacakan tujuan dari percobaan kali ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian suhu dengan benar. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan alat ukur suhu dengan tepat. Ketiga, peserta didik dapat membandingkan skala termometer dengan benar. Lalu saja kita masuk ke pemateri. Kepada pemateri kami persilakan. Langkah-langkah 1. Mengukur suhu air menggunakan tangan. 1. Ambillah air keran, air es, dan air panas sekitar 500 ml. 2. Rasakan dengan tanganmu bagaimana suhu ketiga air tersebut. 3. Masukkan hasil ke dalam tabel di bawah. Setelah tangan saya dimasukkan ke dalam air panas, air es, dan air keran memiliki hasil. Air panas hasilnya panas, air es hasilnya dingin, air keran netral. Setelah menyentuh air es lalu air keran dan dilanjutkan ke air panas, maka memiliki hasil air panas netral atau biasa saja, air es dingin, air keran dingin. Baik, lalu adalah materi selanjutnya. Yang pertama jenis-jenis air. Yang pertama ada air panas, air es, dan air keran. Di mana air panas mendapatkan suhu dalam Celcius 40 derajat, air es 0 derajat, air keran 23 derajat. Selanjutnya adalah mengkonversi skala termometer derajat Celcius ke termometer skala termometer lain. Dari hasil pengukuran bagian tabel B, maka konversikan termometer derajat Celcius ke termometer derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan Kelvin. Yang pertama, jenis air panas dalam derajat Celcius mendapatkan angka 40 derajat. Dalam termometer derajat Reaumur mendapatkan angka 32 derajat. Dalam termometer derajat Fahrenheit mendapatkan angka 104 derajat. Dan di termometer Kelvin mendapatkan angka 313. Yang kedua adalah air es. Air es dalam derajat Celcius mendapatkan angka 0 derajat. Dalam termometer Reaumur juga mendapatkan 0 derajat. Ketika diukur menggunakan
diubah menjadi termometer derajat Fahrenheit mendapat angka 32 derajat, dan ketika diubah menjadi termometer Kelvin mendapatkan angka 273. Yang ketiga adalah air keran dalam termometer derajat Celcius mendapatkan angka 23 derajat. Dalam derajat Reaumur mendapatkan angka 18,4 derajat Reaumur. Dalam termometer derajat Fahrenheit mendapatkan 73,4 derajat. Dan termometer Kelvin mendapatkan angka 296 Kelvin. Diskusi yang pertama, apakah kamu merasa gelas ukur yang berisi air es, air keran, dan air panas memiliki suhu yang berbeda? Ya, karena ketika gelas ukur diisi 3 cairan yang suhunya berbeda, memiliki perbedaan kalor. Sedangkan kalor adalah sebuah tenaga panas yang dapat diteruskan ataupun diterima oleh satu benda atau benda yang lain. Diskusi yang kedua, setelah memegang air es, apakah kamu merasa gelas ukur yang berisi air es, air keran, dan air hangat memiliki suhu yang berbeda? Ya, berbeda, karena ketika setelah memegang air es kemudian dimasukkan ke dalam air keran akan terasa biasa saja, dan air hangat terasa hangat. Sedangkan air es akan terasa dingin. Ya, terima kasih kepada pemateri yang menyampaikan materi dengan baik. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, untuk kelompok 1, siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Saya Wayan Mardi, bertanya kepada kelompok 6. Apa hubungan antara suhu dan alam? Ya, silakan dijawab. Terima kasih kepada Wahyu Anwar telah memberikan pertanyaan. Jadi hubungan antara kalor dan suhu adalah bentuk energi panas yang dapat diterima dan dilepaskan oleh benda. Semakin tinggi suhu benda, maka semakin panas benda itu, dan semakin banyak energi kalor dalam benda itu, dan sebaliknya. Ya, gimana? Kelompok 1 bisa diterima? Ya, terima kasih. Ya, silakan kelompok 6 menutup diskusinya. Sekian dari kelompok kami, dan saya kata menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok lain. Ya, terima kasih dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan 6 sudah memprestasikan hasil diskusi dan percobaannya dengan baik. Sekali lagi, mari kita tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, anak-anakku semuanya, ketika kita sudah mempelajari dari awal hingga akhir, kita akan menyimpulkan apa sih yang sebenarnya kita tadi lakukan, tentang apa itu tadi ada panas, ada dingin, ya kan? Jadi kesimpulannya pembelajaran pada saat ini adalah tentang perubahan suhu adalah bahwa suhu itu adalah panas dinginnya suatu benda yang diukur dengan menggunakan alat namanya apa tadi? Termometer. Yang pertama, kedua, bahwa skala termometer itu ada 4, yaitu skala Celcius, skala Reaumur, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin. Dan yang terakhir, di mana kamu sudah paham bagaimana cara menggunakannya alat ukur itu dengan baik. Di mana tadi kalian menggunakan termometer bisa melihat ketika itu sebuah air panas diukur dengan termometer berapa suhunya kelihatan, dan ketika air keran diukur juga dengan termometer kelihatan suhunya, dan terakhir air es juga kelihatan suhunya. Itulah yang kita pelajari pada pembelajaran pada saat ini. Apakah kalian sudah paham anak-anak? Sudah. Berarti pembelajaran kali ini sudah kita pahami bersama tentang apa itu perubahan suhu. Ya, anak-anakku semua, pada saat kita akan menutup pertemuan pada saat ini, sebelumnya kita akan merefleksikan apa yang sudah kita pelajari dari awal hingga akhir berkaitan tentang perubahan suhu. Apa yang sudah kalian dapatkan, saya mau tanya, mari kita refleksikan bersama kepada kalian. Mungkin dari kalian ada yang mau merefleksikan apa yang sudah kita lakukan. Mungkin dari salah satu siswa dulu, ya mungkin Mbak Olivia Bunga, silakan gimana refleksinya pada pertemuan kali ini? Menurut saya kekurangan pada pertemuan kali ini itu saat penelitian, yaitu saat mengamati termometernya. Kalau kita nggak cepat lihat angka di termometer itu, angkanya mungkin berubah. Itu saja. Ya,
dari Mbak Olivia Bunga mengatakan ketika nanti menggunakan meter Celsius ini, nanti kalau kita tidak cepat-cepat ini akan warna merahnya menunjukkan angkanya akan berubah. Karena ketika sudah kita angkat pasti akan mengalami perubahan. Jadi itu yang saat ini kita kekurangannya dari apa yang sudah kita lakukan pada saat ini. Yang mungkin itu dari Mbak Olivia, mungkin ada yang lain yang saat ini bisa kita refleksikan bersama. Ya, mungkin Mbak Ulan, silakan Mbak Ulan. Menurut saya sih Pak, pembelajaran kali ini tuh sangat menyenangkan karena bisa bermain air atau yang lainnya, dan juga bisa menimbulkan rasa kasihan dulu Pak sama siswanya, jadi tambah semangat untuk belajar dan mengetahui ini. Ya, oke, terima kasih Mbak Ulan. Sangat senang sekali karena pembelajarannya bervariatif, tidak bosan, ada percobaannya, ada sesuatu yang tidak membosankan ketika pembelajaran fisika. Itu ya Mbak Ulan ya. Oke, ya anak-anak semuanya, setelah ini Pak Bowo akan kasih tugas di rumah. Silakan nanti kalian kerjakan tugas di rumah, akan kirim ke grup WA fisika. Nanti kalian kerjakan tugas mandiri itu di rumah dengan baik. Jangan lupa dikumpulkan di pertemuan minggu depan. Semuanya siap ya? Ya, oke. Dan silakan setelah ini rapikan alatnya dan silakan dibuang semua air-airnya, dan setelah itu kembali ke tempat masing-masing. Paham ya? Silakan kembali ke tempat masing-masing dan rapikan alat-alat dan bahannya. Silakan. Ya anak-anak, apakah semua sudah dirapikan alat banyak? Oke ya. Saat ini kita sudah memasuki di tahap terakhir, yaitu kita akan akhiri pertemuan kita pada saat ini dengan kita bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk doa kami persilakan kepada Pak Ketua memimpin doa lagi agar kita selalu diberi kesehatan dan diberi sesuatu kebahagiaan. Silakan. Coba duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Pak Ketua sudah memimpin doa penutup. Anak-anak semuanya, saya akhiri pembelajaran pada saat ini. Pak Bowo, secara pribadi mohon maaf apabila saya selama mengajar kalian banyak untuk kata perbuatan yang tidak sesuai ya dengan kalian. Kayaknya kita dapat ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Sudah ya, sampai sini dulu. Selamat menjalankan pembelajaran di jam berikutnya. Terima kasih anak-anak.